Haleluya. Kami senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Pada Jemaat Ketapang, GPD Ketapang, GPD Ikramat, dan GPD Neo Soho. Juga Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama kami saat ini. Saat kita akan mengangkat hati kita. Kita rindu bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita malam hari ini. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah tantangan apapun, Dia tetap ada bagi kita semua. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Dia ada bagi kita. Mari katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Ketika kita tidak mengerti rencana Tuhan, Dia tetap ada bagi kita semua. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. mari angkat hatimu, katakan kembali, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami berjalan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami, ada banyak jalan yang kami lalui dan kami tempuh, yang sering kali kami tidak mengerti dan tidak kami pahami.
Tetapi satu hal yang kami mohonkan, satu hal yang kami ikrarkan di hadapan-Mu saat ini, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Engkau akan selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau beserta dengan kami, dan Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Ini kami Tuhan, saat kami membawa seluruh kehidupan kami saat ini kepadamu, kami memohon Engkau bekerja atas kami dalam ibadah doa kami, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, mengalami kuasa-Mu, dan kami semakin ditenggelamkan di dalam hadirat-Mu. Bawa kami semakin dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melandasi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran-Mu kami dituntun kepada kehendak Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dengarkan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan kekristenan kita akan banyak menjumpai hal-hal di dalam hidup ini yang seringkali di luar dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita duga. Tetapi ketika kita kembali kepada kebenaran firman Allah, maka kita akan dibawa untuk mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Sebab kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Saat ini kita akan membuka kebenaran firman Allah di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pemahaman ini seringkali dibawa dalam kehidupan kekristenan kita bahwa inilah iman dan inilah pengertian iman. Tetapi saat ini kita akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang kemudian kita akan dapati dari ayat-ayat ini. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan saya akan berikan tema iman bertumbuh dalam persekutuan. Bicara tentang iman, kita akan berbicara tentang identitas kekristenan kita. Karena iman merupakan hal yang inti dalam kehidupan kekristenan ini. Dan iman, ketika iman itu benar dan bertumbuh, disitulah kualitas kekristenan kita akan terlihat. Karena iman akan membawa seseorang untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena iman akan membuat seseorang bergantung kepada Allah. Dan karena iman seseorang akan mengalami karya Tuhan dalam hidupnya. Dari ayat ini kemudian kita lihat bahwa iman ini adalah dasar dan bukti tentang kebenaran Allah. Dasar dan bukti dari kebenaran Allah. Bicara tentang kebenaran Allah, tentu bicara tentang kebenaran yang absolut dalam kehidupan kekristenan kita. Kebenaran yang dari Allah menjadi standar kehidupan kekristenan dan tidak ada tawar-menawar di sana. Kebenaran yang Allah berikan, dialah kebenaran itu, dan kebenaran ini akan membawa kita pada kehidupan, ketaatan, dan kekudusan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kemudian ketika kita mengalami dan menjalani kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan dibawa untuk mengalami keteguhan, di mana iman membuat kita hidup di jalannya Allah. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak kesulitan, karena iman membawa seseorang hidup di dalam penyerahan total kepada Tuhan. Dasar dari kehidupan kekristenan dan bukti dari kehidupan kekristenan itu adalah iman yang diaplikasikan. Iman yang diwujudkan dalam tindakan. Ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, kita adalah pengikut Yesus. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari itu terwujud dalam aplikasi kehidupan kita? Tetapkah kita berdoa?
Tetapkah kita beribadah? Tetapkah kita menaati firman Tuhan di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin sulit? Iman membawa kita untuk hidup, membuktikan kekristenan kita di dunia ini. Sehingga ketika kita tahu bahwa kebenaran Allah ini membuat kita mampu bertahan dalam hidup ini karena kita berprinsip kekristenan dari kebenaran firman Allah, maka kita akan dibawa pada kekuasaan Allah untuk hidup dengan cara Allah, bukan hidup dengan cara kita sebagai manusia. Ada banyak kesempatan yang dapat kita buat dengan cara kita, ada banyak kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan segala sesuatu menurut pemikiran dan pemahaman kita. Tetapi berbeda ketika kita beriman kepada Tuhan, maka cara Tuhan, style hidup kita, gaya kehidupan kekristenan kita akan terlihat ketika kita tetap menghidupi kebenaran firman Allah. Karena di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, Paulus kemudian menegaskan tentang kebenaran Allah. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Iman awal dan iman saat ini. Paulus kemudian menjelaskan itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ketika kita menghidupi kebenaran Allah dalam kehidupan kekristenan kita, maka cara hidup kita adalah cara kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, kita dimampukan untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, kebenaran ini akan memimpin kita dari iman kepada iman. Iman yang pertama di ayat ini ada dua kata iman. Iman yang pertama ini menjelaskan tentang iman awal kita. Proses di mana Allah berfirman, lalu kita meresponi itu sebagai sebuah kebenaran. Kita terima itu menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupan kita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus kita akan mengalami perubahan hidup, dan di dalam Yesus ada kepastian. Karena itu kita percaya kepada Dia. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ. Iman harus mengalami proses pertumbuhan. Dari iman memimpin kepada iman. Iman selanjutnya di kata kedua dari iman, kata iman di ayat ini adalah iman yang mengalami proses pertumbuhan. Iman yang mengalami proses pertambahan karena persekutuan. Nah, disinilah kita akan berbicara tentang persekutuan itu. Iman bertumbuh di dalam persekutuan. Setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita mengakui diri kita sebagai orang Kristen, orang yang mengikut Yesus, maka di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita harus membangun persekutuan kita dengan Dia. Persekutuan yang bukan hanya sekedar rutinitas biasa, karena persekutuan ini akan membawa nilai tambah dalam iman kita. Iman itu akan bertumbuh dan mengalami karya Allah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari terlihat perubahan-perubahan tingkah laku kehidupan kita. Dari tidak baik menjadi baik. Dari baik semakin baik. Dan perubahan ini progres, Bapak Ibu Saudara. Ada peningkatan di sana. Karena karya Allah ketika Dia bekerja, Dia membaharui kita secara batiniah. Dia yang mengubah kita sehingga kita mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup. Mungkin kita punya kerinduan untuk mengalami perubahan. Tetapi sejauh mana iman itu membawa kita untuk berserah, terserah Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Karena disitulah iman itu dibentuk. Iman terbentuk dalam persekutuan bukan hanya melewati proses yang mengenakan. Justru lewat proses yang menyakitkan, menyedihkan, menyusahkan, bahkan menyulitkan kita. Disitulah proses iman itu memunculkan kemurniannya. Sehingga benar-benar kita mengiring Tuhan.
adalah pengiringan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Proses pengiringan kita adalah proses karena kita mengasihi Tuhan. Dan sekali kita menjadi anak Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sekali kita menjadi orang Kristen, kita tidak akan pernah menyangkali iman kita sampai akhir kehidupan kita. Persekutuan dibangun lewat hubungan kita dengan Tuhan. Secara natur kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah. Lewat doa kita, lewat bacaan firman Tuhan kita, lewat persekutuan-persekutuan ibadah kita. Tetapi lebih dari itu, apakah dalam hidup kita membangun persekutuan yang lebih intim lagi dengan Tuhan ketika kita bekerja? Kehidupan kekristenan itu terlihat karena kita beriman kepada Tuhan. Ketika kita ada di lingkungan keluarga kita, ketika kita ada di lingkungan masyarakat, apakah pribadi kekristenan itu terlihat karena kita menghidupi iman kita kepada Dia ataukah tidak? Itu hanya terlihat ketika kita ada di gereja, itu hanya terlihat ketika kita ada di rumah. Dari iman memimpin kepada iman adalah proses di mana iman itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita lihat bahwa dengan itulah orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Karena semakin orang menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka semakin dia mengalami karya Tuhan. Semakin dia menikmati hadirat Tuhan. Semakin dia menikmati pertambahan di dalam Tuhan. Pertambahan-pertambahan ini jelas tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan limpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari iman memimpin kepada iman ada proses pertumbuhan di sana. Dan iman ini akan mengalami pertumbuhan, pertambahan. Iman itu akan ditambah dengan kebajikan. Lalu pengetahuan. Setelah pengetahuan itu penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini akan terlihat dalam iman tersebut karena mengalami pertumbuhan. Kualitasnya bertambah. Ketika kualitas ini bertambah, maka cara kehidupan seseorang di dalam Tuhan akan mengalami perubahan. Perubahan itu dikerjakan oleh Allah. Dari mengandalkan dirinya sendiri sekarang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bahwa dia hidup karena Allah, dia jalani karena Allah. Karena kehidupan di muka bumi ini hanya sementara. Apapun boleh terjadi. Tetapi ketika iman itu mengalami pertumbuhan, pertambahan ditambah dengan 7 hal yang tadi saya sebutkan, maka kehidupan seseorang semakin mengenal Allah dan dia akan semakin giat berhasil dalam pengenalannya akan Allah. Semakin kita mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan semakin menyadari kehidupan kita. Maka kita akan semakin menyadari diri kita. Dan kita akan tahu betapa sedetik pun dalam hidup kita harus bergantung kepada Allah. Sehingga setiap langkah dalam hidup kita pasti mengandalkan Allah. Kita akan hidup takut akan Allah. Kita akan tetap setia mengiring Tuhan. Kita tetap akan maju di dalam
ketaatan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepada Dia, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sesulit apapun hidup kita. Dan yang menjadi prinsip adalah sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Ini memang tidak mudah karena ini adalah proses kekristenan. Tetapi ini yang Allah inginkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya ketika kita menjadi orang yang percaya. Iman bukan hanya sekedar kita yakini dengan mulut bahwa Dia Allah kita. Tetapi iman itu harus terrealisasi dalam kehidupan kekristenan kita. Karena disitulah kualitas itu terlihat, pertumbuhan itu terlihat, membuat kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Sejauh mana sampai hari ini kita mengenal Tuhan. Dan sejauh mana kita memiliki kerinduan untuk semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Maka sejauh itu iman akan terus diproses untuk mengalami pertumbuhan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Dari iman memimpin kepada iman sehingga kita akan hidup semakin hari mengandalkan Tuhan. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Karena dari Dialah segala sesuatu, bagi Dialah segala sesuatu dan untuk Dialah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, kita ada saat ini. Dan Tuhan mengerti setiap kondisi kita. Ketika kita di dalam kelemahan, ketika kita tidak berdaya, ingat iman kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menuju pada iman yang bertumbuh. Maka hiduplah di dalam persekutuan. Waktu kita tetap bersekutu kita akan kuat. Karena disitulah kekuatan Tuhan akan nyata. Dan kita akan semakin dibangun di dalam Dia. Yang Allah inginkan kita tetap percaya kepada Dia. Yang Allah inginkan kita tetap mengandalkan Dia. Yang Allah harapkan kita tidak akan beralih kepada yang lain. Tetapi mata kita, hati kita, kehidupan kita tetap memandang kepada Allah. Dan hati kita tetap berpaut sepenuhnya kepada Dia. Dia ada di sini. Dia mengerti setiap kondisi kehidupan kita. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami hari-hari ini. Ingatlah, Dia ada dan Dia terus memproses iman kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Masihkah kita mampu berkata, Tuhan di dalam kondisi apapun aku tetap percaya. Di dalam situasi apapun aku tetap percaya. Karena saat ini aku menuju proses dari iman awal menuju ke iman mengalami pertumbuhan. Tuhan ada bagi kita. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk masuk lebih dalam lagi saat ini. Mari katakan, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihiku dengan caramu, dengan karyamu. Dan akan membawa kita untuk mengalami rencananya yang besar. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami akan hidup oleh iman kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus, kami percaya Kau
Yesus. Percaya Tuhan. Haleluya. 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 Kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau selalu ada bagi kami. Glory. Amin. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih. Aku percaya Amin. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan
di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya Tuhan, ini kami. Yesus, haleluya. Kami tetap percaya, iman kami tetap padamu Tuhan. Iman kami tetap di dalam Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Ini kami tetap setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Amen.
Haleluya. Pujian ini menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kami ketika kami mengiring Engkau Tuhan. Dengan iman kami akan mengalahkan dunia ini. Dengan iman kami akan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengan iman kami akan mengalami perubahan. Dengan iman kami akan kuat berjalan bersama dengan Engkau. Dan dengan iman kami akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini kami Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kami sebagai manusia biasa penuh keterbatasan dan kekurangan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Karena itu kami mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dengan iman kami akan terus bersekutu dengan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Dan iman kami mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ada perubahan yang semakin hari semakin baik dalam hidup kami. Ketika Engkau semakin membentuk kami melalui setiap proses yang Engkau izinkan terjadi. Mungkin menyakitkan, mungkin menyulitkan, mungkin mengecewakan. Tuhan, ini kami. Kami perlu Engkau di setiap waktu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menjalani perjalanan kekristenan kami setia sampai akhir kehidupan kami. Bekerjalah ya Tuhan. Engkau melihat keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami di tempat ini juga jemaat-Mu yang melihat dan melalui live streaming ini Tuhan juga yang memberkati. Karena Engkaulah sumber segala sesuatunya. Jawaban kami ada di dalam Engkau dan Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup tetap dalam iman kami kepadamu dan menghidupi kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang ada. Kami percaya kami dapat menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu bawa kami semakin hari semakin dalam. Masuk di dalam hadirat-Mu. Dipuaskan di dalam Engkau. Dan semakin rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Lewat ibadah kami. Dalam jam-jam doa kami. Dalam persekutuan kami. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Terlihat iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah bekerja di dalam kami dan bawa kami untuk semakin Engkau bentuk menjadi bentukan yang indah. Menjadi orang-orang percaya yang mengalami perubahan. Dan dengan perubahan itu maka orang-orang di sekeliling kami juga mengalami perubahan. Karena Engkau memakai kehidupan kami dan memakai kami menjadi saksi memberitakan tentang Engkau melalui cara hidup kami yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami dengan seluruh pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah menjawab kami dengan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan akan kerjakan, semua yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk terus menyerah kepada kehendak Tuhan. Bawa kami untuk memahami setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semakin berserah kepada Tuhan. Kami semakin bergantung kepada Tuhan. Dan kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau tahu keberadaan jemaat-Mu. Engkau tahu kondisi mereka. Yang sakit kami memohon Engkau menjamah di dalam nama Yesus. Engkau yang menyembuhkan. Yang mengalami kelemahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau berikan kekuatan. Yang mulai lemah Tuhan imannya. Mulai kendor karena banyaknya hal yang terjadi di dalam hidup ini. Kami berdoa Engkau jangkau mereka kembali dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Engkau berikan mereka keteguhan hati. Engkau berikan mereka rasa
rasa haus dan rindu untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka juga lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk Bapak Gembala kami di kondisi usia yang semakin banyak. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, Tuhan yang memampukan. Sehingga hamba-Mu terus semakin hari Engkau bekerja di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk para wakil gembala, Tuhan juga yang menolong. Tuhan yang memampukan mereka dengan kuasa dan otoritas-Mu. Sehingga semua tanggung jawab mereka dapat pikul bersama dengan Tuhan. Dan dengan kekuatan Tuhan mereka boleh melakukannya dalam tanggung jawab yang penuh kepadamu. Kami berdoa untuk para majelis, Tuhan juga menolong, memberikan kesehatan. Sehingga bersama-sama kami hamba-hamba Tuhan bergandeng tangan untuk kemajuan pekerjaan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk program-program gereja selanjutnya. Di situasi yang semakin hari semakin berubah hari-hari ini, Tuhan juga yang menolong sehingga semua dapat dibuat dan berjalan dengan baik untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya kami yang ada sudah mengalami berkat Tuhan dan kami terus mau hidup di dalam persekutuan dengan Engkau, karena disitulah kami mengalami karya-Mu, terus bertumbuh dan mengalami perubahan, terus hidup di dalam ketaatan dan kekudusan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.